Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rizka Maulina. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai penegakan hukum di Indonesia. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama teman-teman saya. Ada Daniel Haposan, DC Deria, Muhammad Aditya, Miguel, Oki Ramadhani, Putri Lestari, saya sendiri, Rizka Maulina, dan Yohana Haryati. Di sini, kami akan membahas beberapa poin penting mengenai penegakan hukum di Indonesia, terkait dengan apa sih penegakan hukum itu, pembagian hukum itu seperti apa, faktor penegakan hukum, prinsip penegakan hukum, undang-undang tentang penegakan hukum, dan apa saja lembaga penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Yuk, kita simak satu-satu konten dari video ini. Hukum adalah seperangkat pedoman hidup yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat dari hukum ini adalah mengikat semua pihak. Tujuan adanya hukum ini adalah semata-mata untuk melindungi segala kepentingan yang dimiliki masyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang sudah dibuat, maka pihak yang melanggar tersebut akan diberikan sanksi, menurut Profesor Dr. Van Kat. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ingin mempresentasikan macam-macam pembagian hukum. Menurut cara mempertahankan dan fungsinya, hukum dibagi menjadi hukum material dan hukum formil. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Dan menurut isinya, hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatif terletak pada isi faktor tersebut. Yang pertama adalah hukumnya. Pada hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum. Pada penegak hukum maksudnya ialah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang dimaksud masyarakat di sini yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan. Yang keempat yaitu sarana atau fasilitas. Yang dimaksud dari sarana dan fasilitas yaitu yang mendukung penegakan hukum, baik secara sarana atau fasilitas tersebut, atau mencangkup tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Yang kelima yaitu kebudayaan. Yang dimaksud dengan kebudayaan yaitu dalam hal ini kebudayaan mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum, yang berlaku mengenai hukum, apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Prinsip-prinsip penegakan hukum. 1. The rule of law. Supremasi hukum atau rule of law merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Kedua, prinsip legalitas. Prinsip yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, atau tidak ada pidana tanpa peraturan. Equality before the law. Equality before the law adalah konsep yang sangat universal dan tekstual bagi hukum. Secara universal, equality before the law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan secara tekstual, equality before the law tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang di tempat hukum tersebut berlaku. Kita akan masuk ke prinsip yang kedua yaitu equality justice under the law. Equality justice under the law adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Namun pada prakteknya, prinsip ini adalah prinsip yang paling sering dilanggar. Ini merupakan retorika biasa yang sering ditemui dalam
retorika secara seremonial, dan keputusan konstitusional. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang terakhir pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang tentang Penegakan Hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan akan dirasakan oleh masyarakat pada waktu penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai cerminan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Diskriminatif hukum bisa muncul pada sisi substansi hukum maupun penegakan hukum. Pada sisi substansi, maka pemerintah diharapkan dalam membuat aturan hukum harus mengandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan. Saya Oki Ramadhani akan membacakan lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa lembaga penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Berikutnya adalah Hakim. Sebagai pelaksana kekuasaan, kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Kemudian yang ketiga adalah Kepolisian Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Berikutnya adalah advokat atau pengacara. Dalam penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Nah, itu dia akhir dari pembahasan video ini tentang penegakan hukum di Indonesia. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Kesimpulannya, penegakan hukum harus sama-sama dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum tidak akan bisa berjalan tanpa adanya orang-orang yang berpartisipasi sebagai jembatan untuk tegaknya suatu hukum. Penegakan hukum penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Sampai di situ dulu ya penjelasan video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Untuk perhatian teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih.